alamin, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk pembelajaran daring ya. Baik, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas. Dalam suasana lebaran ini saya mohon maaf lahir dan batin apabila selama berinteraksi banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang diperbuat ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, pada pagi hari ini ya kita kembali melakukan perkuliahan daring ya. Perkuliahan daring yang seperti pertemuan ke-6 kita juga melakukan daring. Dan saat ini memang Untirta ya mengeluarkan kebijakan yang turunan dari Kementerian Sains, Teknik dan Teknologi bahwa ada kebijakan untuk work from anywhere ya. Artinya bekerja bisa dari manapun ya. Artinya tidak harus di kampus, itu dalam seminggu maksimal bisa digunakan 2 hari ya. Baik, pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari ya terkait dengan utilitas yang ada di industri ya. Ini mungkin nanti saudara bisa lebih mengupgrade diri ya, karena memang utilitas ini hampir ada di setiap industri, sehingga mungkin kemampuan Anda yang kompeten di bidang utilitas akan mudah beradaptasi ketika di industri. Baik, pada pagi hari ini ya saya akan membacakan topik terkait dengan sistem refrigerasi ya. Sistem refrigerasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa proses pendinginan ya dari suatu proses sangat penting sekali ya. Karena misalkan reaktor untuk mencapai reaksi tertentu perlu temperatur konstan pada suhu tertentu. Sehingga untuk menjaga stabilitas dari temperatur, maka diperlukan media pendingin ya. Bagaimana mempertahankan sehingga proses bisa berjalan dengan baik ya. Baik, ada beberapa bahasan yang akan kita tinjau ya. Pertama, pengenalan sistem refrigerasi dan peralatannya. Kemudian juga mungkin contoh-contoh aplikasi dalam sistem refrigerasi, refrigeran dan dampak lingkungan serta konsep termodinamik dalam sistem refrigerasi. Ya, seperti kita ketahui bahwa aplikasi refrigerasi ini sekarang sangat banyak ya. Ya, mungkin saudara di rumah saudara pun itu ada ya proses refrigerasi. Kemudian ke mal-mal juga banyak ya yang sudah memanfaatkan sistem refrigerasi ya. Misalkan ada penyimpanan makanan refrigerated container, ya, ini sudah tidak asing lagi sekarang ya, banyak makanan-makanan frozen ya, yang disimpan di refrigerator. Kemudian ada es krim, ada AC, pencairan gas, ada freezing, drying, dan pemisahan udara. Ya. Jadi pada dasarnya bahwa refrigerasi ini adalah pemindahan panas dari suatu benda atau ruangan sehingga temperaturnya lebih rendah daripada temperatur lingkungan sekitar. Ya, di sini ya. Berarti kita nanti di teknik kimia bisa meninjau dari heat transfer ya. Bagaimana proses pemindahan panas dari suatu benda atau ruangan sehingga temperaturnya lebih rendah daripada temperatur lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, misalkan di sini
ketika minuman misalkan ya, itu ketika ada panas yang awalnya beku maka akan mencair. Nah, ini juga merupakan bagaimana proses heat yang dapat mencairkan fase padat untuk es ini. Ya. Ya. Nah, pada dasarnya bahwa ada beberapa komponen ya, utama dari proses refrigerasi. Ya, tentu yang pertama ini adalah adanya evaporator ya. Evaporator, kemudian adanya kompresor, adanya kondensor, dan adanya expansion valve. Jadi ya, evaporator di sini ya. Jadi di sini akan terjadi proses penyerapan panas sehingga yang awalnya refrigeran berupa dingin maka akan berubah menjadi vapor. Ya. Kemudian dari vapor ini akan dinaikkan kembali tekanannya sehingga mengalami sehingga masuk pada tahap kompresi, ya, penaikan tekanan. Dari kompresi ini kemudian akan mengalami proses kondensasi, ya, di mana di sini terjadi juga perubahan fasa dari gas ke liquid, ya, kemudian masuk ke expansion valve, ya, di mana di sini akan terjadi penurunan tekanan, ya. Jadi sistem refrigerasi ini adalah sistem yang dirancang untuk menghilangkan panas dari sistem dan memindahkan tersebut ke tempat lain. Mekanisme dasar sistem refrigerasi melibatkan siklus termal yang melibatkan perubahan fase zat refrigeran. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini, ya, ini keluar dari expansion valve, ini fasenya adalah masih liquid, ya, liquid. Kemudian akan menyerap panas di evaporator sehingga berubah menjadi vapor di sini. Ya, kemudian dikompresi, kemudian dikondensasi. Ya, jadi perubahan fase refrigerannya ada di bagian evaporator dan kondensor. Nah, kalau siklus dari refrigeran mungkin bisa digambarkan seperti ini. Ya. Di sini evaporator, nah, di sini terjadi proses perubahan fasa, ya. Kemudian nanti masuk kompresor, kemudian di kondensor. Nah, ini beberapa contoh, ya, contoh aplikasi dari refrigerasi, ya. Jadi ini kulkas misalkan, ya. Kemudian di sini pendingin, kemudian di sini di frozen, ya, supermarket di sini, ya, commercial refrigeration juga sering sudah banyak kita temui, ya. Kemudian di sini di cold storage, ya, jadi commercial refrigeration di sini bagaimana mendinginkan ruangan ruangan untuk bahan baku mungkin, ya, harus dijaga temperaturnya dingin. Kemudian di sini di AC, AC, ya, di apartemen, ya, ini, banyak sekali menggunakan air conditioner. Ya. Kemudian di sini misalkan contoh di district cooling, ya, bagaimana mendinginkan daerah di kontainer, ya, biasanya untuk chemical tertentu, ya, yang harus diantarkan dalam fase liquid dan dijaga temperaturnya. Ya, misalkan amonia, ya, amonia NH3 kita beli itu dalam fase cair, ya. Sehingga untuk menjaga kondisinya perlu temperatur yang rendah sehingga diperlukan semacam isotank, isotank yang temperaturnya dingin. Baik, oke, sebenarnya proses refrigerasi ini sudah cukup lama, ya, berkembang. Ya, pertamanya memang mesin refrigerator itu sudah mulai ada sejak tahun 1860.
Ya, kemudian berkembang lagi ya, dengan amonia waktu itu ya, di tahun 1880 ya, yang mencoba mengisolasi cold store ya, di Amerika Serikat dengan memanfaatkan kompresor amonia. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, nah ini berkembang ya, proses refrigerator ini ya, sehingga banyak digunakan di freezer ya, termasuk di rumah-rumah sudah mulai digunakan. Jadi sudah cukup lama ya, 1860, jadi sudah hampir 2 abad. Oke. Nah, bagaimana fundamental terms-nya ya, dasarnya itu seperti apa sebenarnya ya. Jadi ketika refrigeran menyerap panas, temperaturnya menjadi naik. Ya, jadi misalkan di evaporator tadi ya, temperaturnya naik sehingga berubah fase dari cair menjadi uap. Ya, jadi uap evaporasi. Kemudian sistem menggunakan kondensasi untuk melepas panas dan refrigeran berubah menjadi cair. Ya, jadi misalkan kita ilustrasikan di proses ya, proses ini ada sebuah reaktor. Reaktornya adalah eksoterm, CSTR misalkan ya. Kita akan menjaga temperaturnya di 8 derajat Celcius. 8 derajat Celcius ya. Sementara prosesnya adalah exo, artinya akan menghasilkan panas, sehingga untuk menjaga temperatur di 8 derajat Celcius kita memerlukan pendingin di sini ya. Kita perlu pendingin. Oke, jadi masuklah misalkan pendingin. Di sini ada koil ya, ini anggap koil di sini yang akan menyerap panas yang dihasilkan oleh reaktor. Ya, jadi ini masuk dalam liquid ya, ini amonia liquid. Amonia liquid. Biasanya kita kontrol di sini ada temperatur ya, sini ada TIC. Ya, di sini ada kita jaga kita ukur temperaturnya di sini ya. Oke. Ya, temperaturnya kita jaga di 8 derajat Celcius. 8 derajat Celcius. Ini masuk dalam fase liquid, kemudian di sini berubah menjadi vapor. Ya, vapor karena telah menyerap panas yang dihasilkan oleh reaktor. Kemudian dari sini kita masuk ke KO drum terlebih dahulu. KO drum. Jadi KO drum itu untuk memastikan ya bahwa yang masuk kepada kompresor itu adalah fasenya liquid gas. Nah, ini ada kompresornya. Misalkan ini kompresornya. Ya, jadi di sini vapor amonia ini vapor. Kemudian di sini ada KO drum ya. Jadi yang liquid akan dikembalikan lagi proses. Sedang ini adalah vapor. Kemudian dari kompresor, ya kompresor itu adalah masuk ke kondensor. Oke, dari kondensor kemudian masuk ke storage tank. Nah, kita tampung di sini. Ini storage ya. ST masuk. Nah, kemudian nanti di sini ada expansion valve. Ini expansion valve ya. Kemudian masuk lagi ke sini. Jadi sistemnya adalah sirkulasi. Ya, jadi kalau kita lihat ketika refrigeran menyerap panas, ya, di sini ini menyerap panas di sini. Ya, jadi awalnya dingin, katakan temperatur 2 derajat, kemudian menyerap panas, temperatur jadi naik menjadi 8 ya. Nah, tapi kita hold di 8. Sehingga berubah fase dari cair menjadi uap ya, di sini uap, kemudian sistem menggunakan kondensasi ya, untuk melepas panas dan refrigeran menjadi cair. Ya. Jadi dikompresi terlebih dahulu,
kemudian dikondensasi dan dimasukkan ke storage. Jadi siklus ini berdasarkan prinsip fisika bahwa cairan menyerap panas dari lingkungan sekitar ketika berubah menjadi uap. Refrigeran dipompa dalam sistem tertutup. Nah, ya, jadi sistem tertutup. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika terjadi kebocoran, ya, maka akan berkurang volume dari pendingin ini, sehingga mungkin secara periodik itu harus dipantau levelnya dan di charging dengan make up yang baru. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi ini ya, ini contoh kasus yang terjadi di proses, ya, bagaimana mendinginkan temperatur reaktor dijaga di 8 derajat Celcius, sementara reaksinya adalah eksoterm. Ya, jadi komponen utamanya ada evaporator reaktor, kemudian ada kompresor, ada kondensasi, dan expansion valve. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat misalkan air ya. Air ya bentuknya bisa eh, pavor di sini ya, steam. Fasenya adalah pavor. Kemudian air juga bisa fase liquid ya ketika dalam air cair ya. Atau air juga bisa dalam fase padat ya ketika berubah dalam es. Jadi semua zat dapat mengalir jika basah, padat, cair, dan gas ya. Di termodinamika kita sudah belajar bagaimana hubungan antara pressure dengan temperatur untuk menggambarkan fase. Ya, nah, di sini titik A ini adalah triple point. Ya, jadi triple point. Jadi di sini bisa kemungkinan berubah ya menjadi gas, kemudian juga bisa ke solid dan bisa juga ke liquid. Ya, jadi di sini misalkan kurva DB, ya ini adalah pastinya solid ya padat. Ya, ketika temperaturnya dinaikkan, ya, pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi gas. Ya. Tapi juga bisa juga masih berada dalam liquid ya. Nah, maka antara pressure dengan temperatur ini bisa untuk pengamatan apakah suatu zat berada dalam fase solid, liquid atau gas. Nah, ini nanti sangat membantu sekali ketika Anda dalam perancangan pabrik ya untuk menentukan fase reaktan atau fase streamnya itu dalam fase gas, liquid atau solid. Dengan mengecek berdasarkan persamaan Antoine yang mana di situ menghubungkan antara tekanan dengan temperatur. Nah, ini misalkan contoh dari H2 dan CO2 ya. Untuk CO2 ya. Nah, ini temperaturnya di sini derajat Celcius ya. Jadi ketika di bawah 0,0 ya sini pressure-nya di bawah 1 misalkan ya. Itu dalam keadaan solid ya. Padat. Nah, tetapi ketika misalkan kita ambil di sini ya 1 atm kemudian 100, maka di sini air ini cenderung bisa ke fase gas ini ya. Apalagi kalau dinaikkan tekanannya, dia berubah menjadi liquid ya, untuk temperatur tetap. Tapi kalau temperaturnya terus dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi gas. Nah, ini yang dipakai prinsip untuk di boiler nanti ya. Bagaimana menghasilkan saturated steam atau superheated steam ya. Anda bermain di temperatur dan tekanan. Oke. Nah, kemudian di sini ada
temperatur jenuh. Ya. Jadi temperatur jenuh itu didefinisikan sebagai suhu cairan, uap atau padatan di mana penambahan atau pelepasan panas menyebabkan perubahan fase. Nah, ya fase tadi ya. Tadi di bagian evaporator dan kondenser, ya, kondensor itu terjadi perubahan fase. Ya, kalau dari di evaporator berarti dari liquid berubah menjadi vapor, sedangkan di kondensor dari vapor berubah menjadi liquid. Tentu ketika terjadi perubahan fasa, nah, di sini akan menggunakan energi dalam jumlah besar. Ya. Mungkin Anda sudah meninjaunya dari sisi termodinamika, ya, atau juga dari perpindahan panas, ya. Bagaimana menghitung kebutuhan pendingin misalkan untuk menjaga pada temperatur tertentu diperlukan berapa banyak debit atau laju alir dari pendingin. Pada suhu jenuh, material menjadi sensitif terhadap penambahan atau pelepasan panas. Ya. Air adalah contoh sifat jenuh material dapat memindahkan panas dalam jumlah besar. Ya. Itu sebabnya kenapa media pendingin ya di industri juga banyak menggunakan air. Jika tekanan rendah, temperatur jenuhnya juga rendah. Nah, ini beberapa hal terkait dengan temperatur jenuh. Kemudian ada lagi istilah panas laten. Jadi panas laten ini adalah panas yang dibutuhkan untuk merubah fasa. Nah, jadi ada panas itu yang digunakan untuk menaikkan suhu, yaitu panas sensibel. Tapi ada juga panas laten, itu panas yang digunakan untuk merubah fasa suatu zat tanpa adanya perubahan temperatur. Misalnya perubahan dari cair menjadi gas. Jadi panas adalah bentuk energi yang ditransfer dari satu objek ke objek lain yang berpindah karena adanya perbedaan temperatur. Jadi alamiahnya panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke rendah, ya, mengalir dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Ya, jadi panas hanya akan berpindah dari objek panas ke objek yang lebih dingin. Semakin besar perbedaan temperatur, maka akan semakin baik transfer panasnya. Nah, ini terkait dengan panas laten. Ya. Nah, Anda juga perlu memahami ya terkait dengan diagram refrigeran ini. Ya, ini penting sekali ya. Di sini bagaimana hubungan antara pressure terhadap entalpi ya. Entalpi. Ya, di sini satuannya kilojoule per kilogram ya. Jadi kalau Anda lihat bahwa proses evaporasi ya, evaporator ya di sini terjadi pada tekanan tetap ya, tetapi terjadi perubahan entalpi naik ya. Ya, awalnya di sini misalkan ya H1, sini H2. Ya, H2 lebih besar dari H1 ya. Jadi proses evaporasi ini terjadi pada tekanan tetap dan terjadi kenaikan entalpi. Ya, sedangkan kondensasi ya. Kondensasi di sini ya ini tekanannya tetap tetapi entalpinya turun. Ya, ada H2 itu lebih kecil dari H1. Ini misalkan kita H1 di sini, ini H2. Maka H2 lebih kecil dari H1. Ya, kondensasi. Nah, ini silakan Anda pahami ya bentuk grafik seperti ini karena penting sekali ya. Ketika Anda berbicara proses kondensasi dan evaporasi secara termodinamika, bagaimana hubungan antara pressure dengan entalpi ya. Nah, di sini fasenya liquid ya. Nah, liquid kan vapor. Jadi kondensasi itu berubah dari vapor menuju liquid. Ya, sebaliknya kalau evaporasi dari liquid akan berubah menjadi vapor. Nah, ini ya. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Bisa dipahami nih? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak.
Oke, kemudian ini secara termodinamika ya, misalkan kita ambil ya. Tadi di sini adalah proses evaporasi ya, evaporasi. Kemudian 2A ke 3 ini adalah proses kondensasi. Ya, jadi kalau kita lihat, bahwa di sini ada key in, ya, key in, ya, jadi adanya panas yang masuk, ya, di mana key out-nya itu adalah H2 dikurangi H3. Ya. Ya. Ini entalpinya sama, H3 sama dengan H4. Nah, di sini terjadi perubahan nih. Ya, H1 tidak sama dengan H4, ya, tapi berbeda di sini. Nah, ini karena adanya W yang masuk. Berapa besarnya W yang masuk? Ya, itu adalah panas di 2 ya, dikurangi dengan panas di 1. Atau W sama dengan M kali W kecil. M kali W kecil ini adalah sama dengan W besar ya. Atau W massa di sini. Nah, ini tampilan persamaannya. Aplikasinya ya bisa seperti ini ya. Jadi misalkan ini temperatur 83, kemudian setelah masuk di sini ya, ini 11 derajat, dikompresi, temperaturnya naik 83. Ya, kemudian nanti di sini terjadi pemakaian sehingga berubah menjadi fase uap. Ya, oke, jadi alat utama atau komponen utama dari sistem refrigerasi adalah adanya kompresor, kondenser, kemudian expansion valve, dan evaporator. Terdapat dua tekanan berbeda dalam siklus refrigerasi, yaitu tekanan rendah evaporator dan tekanan tinggi kondensor. Ya. Karena kondensor yang masuk kondensor itu adalah keluaran dari kompresi, sehingga tekanannya masih tinggi. Area tekanan ini dibatasi oleh dua komponen, yaitu expansion valve dan kompresor. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini nanti harus Anda pahami ya. Anda pahami bagaimana peranan expansion valve, kondensor, kemudian kompresi dan evaporator. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kompresi ini, ya ini kompresi, keluaran dari evaporator itu low pressure. Ketika masuk kompresor maka menjadi high pressure. Jadi siklus yang terjadi adalah proses kompresi menunjukkan kenaikan tekanan dan entalpi selama kompresi jet refrigerator oleh kompresor. Kenaikan tekanan dan entalpi. Ya. Sedangkan proses kondensasi, ya ini menunjukkan penurunan entalpi sambil mempertahankan tekanan konstan saat dilakukan melalui kondensasi. Ya, jadi kondensasi terjadi pada delta P. Ya, delta P, tetapi terjadi penurunan entalpi kalau di kondensasi. Proses ekspansi menunjukkan penurunan tekanan dan entalpi selama ekspansi jet refrigerant melalui katup ekspansi. Sedangkan evaporasi menunjukkan peningkatan entalpi. Jadi delta hanya naik sambil mempertahankan tekanan konstan saat jet refrigerant mengalami penguapan. Ya, ini dipahami ya. Bagaimana proses refrigerasi siklus refrigerant. Oke, jadi di sini ada evaporator. Cairan yang bertekanan rendah menyerap panas dan berubah fase menjadi uap. Nah, di sini ya. Jadi tadi di reaktor ya, ini pas reaktor. Jadi kalau Anda diminta menjelaskan suatu prosesnya ya evaporator ini biasanya di reaktor atau di HE ya, di HE. Oke.
Bentar ya. Nah ini ya evaporator ya. Jadi keempat komponen ini Anda harus tahu proses yang terjadi ya. Proses yang terjadi, kemudian juga gambarkan diagram hubungan antara eh, tekanan dengan entalpi ya. Atau juga mungkin kalau mau mengkaitkan tekanan dengan temperatur juga bisa ya untuk menunjukkan fase kalau itu ya. Oke, jadi evaporator adalah tempat di mana panas dipindahkan dari rumah atau ruang refrigerasi. Ya, tempat di mana panas dipindahkan. Ya, jadi reaktor tadi menghasilkan reaksi exo, ya, artinya akan menghasilkan panas. Supaya reaktor tetap dingin, maka dimasukkan refrigeran atau pendingin, sehingga temperaturnya tetap bisa dijaga di ya. Kemudian cairan bertekanan rendah meninggalkan metering device, ya. Cairan bertekanan rendah akan meninggalkan device dan memasuki evaporator. Nah, seperti tadi ya siklusnya. Ya, jadi siklusnya, nah, ya cairan ini dari 4 ke 1 ya, satu, jadi satu ini akan ekspansi, berarti satu ini tekanannya rendah ya, tekanannya rendah juga temperatur rendah, kemudian ke evaporator nanti di sini terjadi perubahan temperatur yang menjadi lebih panas ya. Oke. Replika dingin di tube evaporator menyerap panas udara di dalam ruangan pendingin. Perubahan temperatur ini akan menyebabkan replikan mendidih atau flash dan berubah fase dari cairan rendah menjadi uap bertekanan rendah. Ya, jadi di keluar evaporator itu masih tekanannya rendah, ya, tekanannya rendah sehingga masuk kompresor itu adalah dalam rangka menaikkan tekanan, ya, dalam rangka menaikkan tekanan. Oke, ya. Oke, ya. Kemudian uap bertekanan rendah ditarik ke dalam kompresor dan siklus dimulai kembali. Ya, di kompresor
tentu akan terjadi kenaikan dari tekanan ya. Jumlah panas yang ditambahkan ke cairan untuk membuatnya jenuh dan beroperasi disebut dengan superheat. Ya, jadi diperlukan superheating. Ya. Oke, kemudian ini evaporasi ya. Nah, proses seperti ini ya. Nah, ini misalkan diawali dari sini ya. Saya di sini jadi superheated vapor. Ya, superheated vapor. Kemudian yang refrigerasi di sini ya. Jadi uap lewat jenuh memasuki kompresor di mana tekanan akan dinaikkan. Jadi di kompresi ini ya kan di sini nanti tadi keluaran tekanan masih rendah ya. Keluaran evaporator itu masih rendah. Kemudian dinaikkan sehingga terjadi kenaikan kenaikan tekanan di sini ya. Oke, kemudian jadi kompresor ini berfungsi untuk mengkompresi uap frigerikan bertekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Inlet kompresor disebut dengan suction line, ya, di mana uap masuk ke dalam kompresor, sedangkan keluaran dari kompresor disebut discharge line atau discharge kompresor. Kemudian di kondenser, ya, jadi gas lewat jenuh bertekanan tinggi didinginkan di kondensor dalam beberapa stage, ya, dalam beberapa stage, ya, dalam beberapa stage. Nah, sini ya, kondensor ya. Oke, ini bisa dibaca ya. Jadi di kondensor ini berpindah menuju kondensor. Di sini tadi ya kondensor itu terjadi penurunan entalpi ya. Jadi pada tekanan tetap terjadi penurunan entalpi. Kemudian expansor valve. Nah, expansor ini expansion berarti terjadi penurunan tekanan di sini ya, ekspansinya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada coba 114 orang. Ya. Ya, sebelum melanjut kita terus
Se- Misalkan contoh. Contoh. Nah, coba dibayangkan, kebayang nggak soal ini? Sebuah sistem refrigerasi kompresor uap menggunakan refrigeran R134A bekerja antara tekanan evaporasi 200 kPa dan tekanan kondensasi 800 kPa. Refrigeran masuk ke kompresor dalam keadaan jenuh uap dan keluar kondensor sebagai cairan jenuh saturated liquid. Tidak ada kehilangan tekanan dalam ekspansi maupun perpindahan panas. Gambarkan siklus refrigerasi pada diagram tekanan dan entalpi. Tentukan titik penting, ya, misalkan 1 masuk kompresor, 2 keluar kompresor, 3 keluar kompresor. Jelaskan proses dinamika pada masing-masing titik dalam siklus ini. Nah, coba di latihan ya, 10 menit atau 10 menit ya, coba di sketch. Buat sketch diagram P dengan entalpi ya, dan buat ini apa itu titik-titik penting komponennya ya, kompresor, kondensor, ekspansi, evaporasi. Ya, silakan dikerjakan ya. 5 5 menit ya, kerjakan ya.
Pak izin tanya ini kira-kira nyampe jam berapa ya Pak pengerjaannya? Udah selesai, 5 menit udah. Belum Pak, masih bikin apa kondisi tiap titiknya Pak. Ya, skate aja skate. Kan di situ basisnya evaporasinya di 2 kPa ya, 200 kPa. Kemudian naiknya ke 800 kan di situ. Skate aja. Coba yang sudah bisa ditunjukin.